Gimana caranya dapat kerja habis lulus bootcamp digital marketing? Jadi kalian di sini udah capek kirim CV banyak tapi belum ada yang balas segala macam. Tonton video ini karena kalian bakal dapat practical tips untuk dapetin kerjaan setelah habis lulus bootcamp dalam maksimal 3 bulan dan hopefully bisa bikin karir yang sustainable di digital marketing. Oke, kita mulai. Nama saya William. Jadi kenapa saya mau bahas ini? Background saya di digital marketing. Selama 7 tahun lebih ini saya berkecimpung di digital marketing dan cukup sering ngajar di bootcamp digital marketing, baik itu yang mahal maupun yang murah. Hampir semua brand digital marketing bootcamp tuh pernah invite saya untuk ngajar dan mungkin dari total studentnya udah mencapai ribuan. Jadi udah ada lebih dari mungkin 10 orang yang reach out ke saya kayak kesulitan dapat kerja dan sebagainya. Jadi kayak saya mungkin kumpulin semua tipsnya jadi satu supaya yang lain juga bisa dapat tipsnya. Oke, jadi saya juga dulu sama bisa cepet cari kerja juga di digital marketing. Jadi ini pengalaman saya dulu gimana caranya saya cari kerja. Cuman bedanya dulu nggak ada tuh zaman bootcamp. Jadi saya dulu belajarnya otodidak dan ngerti semuanya sendiri-sendiri. Jadi hopefully dengan nonton video ini kalian lebih cepat belajarnya dan lebih menghindari kesalahan yang saya. Jadi kalau misalnya kalian baru nonton video saya, klik tombol subscribe dan kita masuk ke topik hari ini. Oke. Jadi buat bikin karir dalam digital marketing habis kalian lulus bootcamp tuh saya bakal bagi partnya jadi dua. Yang pertama dapetin kerja aja dulu, short term. Biasanya kita patokin deadline 3 bulan, and then long termnya mau gimana. Jadi nggak cukup cuman kita dapat kerja doang, tapi kita harus mikirin juga long termnya itu mau gimana sih. Oke, kita ke yang part pertama. Gimana caranya dapetin kerja dengan short term. Ini asumsiin kalian baru lulus dari bootcamp, ngikutin semua tugasnya, ngikutin semua materinya, nilainya bagus, dapat feedback juga bagus, dan kalian tuh serius belajar di digital marketing yang pengen dapat bangun karir juga di sini. Yang pertama yang saya bakal saranin adalah kalian perlu mengaplikasikan ilmu marketing kalian ke diri sendiri. Bangun semacam personal brand. Tapi nggak harus yang menunjukkan kalau kalian expert, tapi kasih tahu kalau kalian sangat antusias terhadap satu bidang tertentu. Let's say misalnya di digital marketing ada macam-macam nih, ada SEO, ada ads, ada analytics. Coba bikin konten, coba post sesuatu, coba repost sesuatu. Kasih tahu kalau kalian sangat antusias dengan bidang itu nanti bakal dicek sama perusahaan, sama HR, sama teman-teman kalian yang mungkin bisa bantu refer gitu. Jadi kalau kalian sangat tertarik, itu bakal ngebantu supaya kalian dapat visibilitas lebih banyak. Yang pertama. Yang kedua, kalian harus mulai networking. Nah, ini agak tricky. Jadi kalau kalian itu siswa-siswa bootcamp, paling bagus sebenarnya bukan networking ke sesama siswa-siswa bootcamp. Karena jadinya kalian networking ke orang yang sama-sama butuh kerja juga. Yang bagus adalah kalian networking ke guru-gurunya, yang pengajar-pengajarnya siapa aja di sana. Karena mereka punya pengalaman praktikal dalam kerja dan mereka mungkin nggak bisa refer kalian secara langsung karena posisi itu tergantung buka atau enggak. Cuma minimal kalian say hi, kalian kasih tahu kalau kalian antusias. Jadi kalau misalnya dia punya kenalan atau siapapun yang butuh tenaga kerja yang butuh di digital marketing, dia bisa refer kalian. Jadi top of mind dulu. Nah, ini penting karena biasanya orang-orang tuh, terutama saya udah ngajar mungkin lebih dari 5, 6, 7 batch bootcamp, kurang dari 1% doang siswa yang berani reach out ke saya personal. Either itu follow IG ataupun kayak routing email ke saya. Minimal nongolin muka dulu deh, ngasih tahu kalau dia emang tertarik sama yang kita ajarin dan pengen dibantu gitu. Jadi kalau misalnya ada yang reach out, itu kita, kalau saya sih saya willingly buat bantu, dan mungkin kalian juga bisa mengaplikasikan itu ke semua guru-guru yang ngajar di bootcamp itu. Karena biasanya satu bootcamp tuh terdiri dari beberapa fasilitator dan fasilitator tiap materi itu beda-beda gitu. Jadi kalian bisa manfaatin itu buat mencari tahu kalian tuh sukanya di mana dan coba reach out aja, coba tanya, ajak ngobrol dulu segala macam gitu. Kasih value dulu. Jadi salah satu tips yang cukup berguna adalah buat networking, terutama buat orang-orang yang ngajar, itu waktu mereka sibuk. Jadi kalian harus kasih either pertanyaan yang sangat menarik yang mungkin mereka belum dengar, atau kasih value dulu. Value itu dalam artian mereka butuh bantuan apa, atau kasih bantu gratis segala macam, karena kalian butuh atensi mereka. Jangan cuman kayak knock, hey boleh kenalan nggak, atau knock, hey gue siswa ini salam kenal ya. Itu nggak membangun relationship, karena bayangin banyak banget siswa yang bakal ngelakuin hal yang sama. Jadi kalian gunakan ilmu marketing kalian, karena harus dapetin attention mereka, terutama dalam kasus konteks kerja. Ini sangat penting, karena saya pribadi kalau misalnya ada siswa yang approach saya dengan cara yang unik, itu tuh menunjukkan kalau dia ngerti sedikit banyak tentang marketing, dan kalian tentu ada di bootcamp digital marketing. Jadi kalian harus tahu nih cara dapat engage attention orang tuh gimana. Yang ketiga, cukup klise, CV itu harus banyak. Jadi kalau misalnya kita apply, itu yang saya lakukan dulu pas saya masih mulai, itu saya punya beberapa jenis CV. Let's say
saya mau apply ke performance, saya sesuaikan CV saya sesuai dengan CV performance. Saya mau apply ke SEO misalnya, saya sesuaikan CV saya sesuai dengan SEO. Saya pengen buat, let's say buat konten, saya sesuaikan tuh semua bahasanya segala macam gitu. Zaman sekarang udah gampang, kalian tinggal pakai kayak ChatGPT atau segala macam, minta bikin kata-kata yang sesuai dengan job desk-nya, itu sangat doable banget. Jadi kalian harus bikin itu. Dan nanti di LinkedIn-nya juga dioptimize dengan hal yang sama gitu. Jadi pakai kata-kata yang relevan, keyword-keyword yang relevan yang bisa membuat kalian maju. Ini tuh funnelnya kalau di digital marketing itu tuh funnel discovery. Jadi kan tadi kita bahasnya awareness dulu, personal brand, networking. Nah pas mereka udah interest atau discover, nah mereka bakal ngecek LinkedIn. Keempat yang gak kalah penting adalah, ini asumsikan kalian benar-benar baru dan baru lulus dari bootcamp. Itu kalian berarti gak punya pengalaman kerja di digital marketing kan. Yang kalian butuhkan tuh adalah portofolio sebenarnya. Jadi harus kelihatan kerjanya bisa apa dulu, bukan dia pernah ngapain. Maksudnya adalah banyak yang datang pas saya bikin perusahaan ataupun saya kerjaan dulu, itu CV-nya itu kayak pernah ada sertifikasi A, sertifikasi B, sertifikasi C gitu. Itu tuh nggak ngasih tahu sesuatu karena susah membayangkan. Sertifikasi itu bisa diutak-atik lah gitu, kita nggak tahu hasilnya benar apa enggak. Tapi kalau misalnya dia bisa ngasih tahu story-nya, dia ngapain nih dengan sebuah project, dia ngapain dengan sebuah brand, atau dia bikin sesuatu, itu bakal membuat kalian sangat terlihat beda dibanding CV lain. Jadi punya portfolio yang standing out, yang mendemonstrasikan skill yang pengen kalian apply. Let's say misalnya kalian pengen apply ke SEO, dan kalian pernah bikin blog sendiri yang pernah ranking let's say 50 keyword, itu tuh udah menunjukkan alignment story-nya dari personal brand yang kalian bikin, dari resume-nya, dari portofolionya gitu, cocok semua tuh. Jadi orang pasti tertarik buat kontak minimal gitu. Oke, ini tuh 4 tips yang bisa membantu kalian dapat kerjaan mudah-mudahan lebih cepat gitu. Jadi kalau saran saya yang terakhir itu sesuaikan ekspektasi kalian. Ini buat kalian mungkin digital marketing tuh hal yang seksi, kalian bisa kerja remote, jenjang karir lebih bagus, industri lagi butuh, tapi kalian harus sadar nih supply-nya banyak banget. Teman-teman yang nyari kerjaan digital marketing terutama untuk posisi yang entry level tuh banyak banget gitu. Jadi kalian harus sadar bahwa kalian harus bisa stand out, dan kalian harus sadar bahwa ini butuh waktu gitu. Kalian harus bisa terima bahwa kalau misalnya kalian switching karir atau baru fresh graduate, butuh waktu untuk ngedapetin posisi yang kalian pengen. Jadi mungkin kalian perlu ngumpulin pengalaman dulu nih. Gak bisa langsung tiba-tiba pengen yang langsung bagus banget nih kantornya maupun posisinya tapi gak punya pengalamannya. Jadi dipupuk dulu nih pengalamannya gitu. Saya sendiri tuh baru bisa dapat kerjaan dan kantor yang lumayan oke tuh mungkin 4,5 tahun setelah saya kerja gitu. Jadi takes time buat nyampe ke titik ini. Oke, once kalian udah dapat kerjaan, udah tuh kerjaannya bisa part time, bisa intern, bisa kontrak, bisa full time hopefully, itu kalian harus mikirin ini tuh short term. Kalian udah dapat nih, kalian mulai nyicil nih buat bisa balikin modal buat bootcamp kemarin. Cuman digital marketing ini kan industri, kalian harus mikirin gimana long termnya gitu. Jadi digital marketing itu berubah-ubah dari tool yang kita pakai maupun tenaga kerja yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Kayak misalnya dari tahun 2020 tuh nggak ada tuh istilah live streaman tuh nggak populer. Tapi di tahun ini mungkin udah mulai banyak nih tim konten khusus live stream. Itu tenaga kerja yang baru dibutuhkan. Jadi terlalu banyak hal-hal baru. Ini aku kasih beberapa tips supaya kalian bisa bangun karir yang lebih sustainable, yang lebih long term. Yang pertama, harus tetap update dengan industri. Digital marketing itu industri yang cukup selalu berubah. Dan yang menarik, digital marketing itu industri yang ditentukan oleh para big tech company. Kalau kalian perhatiin, digital marketing itu sebenarnya turunan modul dari tim marketingnya tech company. Let's say misalnya SEO itu dari Google. Misalnya konten itu keluar dari mana sih? Konten itu keluar biasanya konten-konten modul-modulnya itu dari social media platform. Dari kalau misalnya blog dari Google lagi, kalau misalnya let's say sosmed dari Instagram, Facebook, Twitter, TikTok gitu. Jadi kalau iklan sama juga gitu, mirip-mirip, mau iklan sosmed, mau iklan TikTok gitu, mau iklan Twitter dan sebagainya. Kalau kalian mau main B2B juga nanti playbooknya keluarnya dari LinkedIn gitu. Kalau misalnya kalian mau main email, keluar playbooknya dari Mailchimp, dari Campaign Monitor dan lain sebagainya. Jadi ini tuh industri yang menarik karena kalian harus tahu siapa yang lagi bagus di industrinya. Dalam artian untuk ngelihat tren industri digital marketing, kalian harus tahu siapa pemain gede yang lagi muncul, siapa pemain di teknologi landscape digitalnya yang udah mulai mature, mana yang udah mulai decline gitu, terutama di pasar yang kalian gelutin, let's say di Indonesia. Contohnya misalnya kayak tahun ini yang lagi gede live stream, obviously short form video lagi naik banget, yang basisnya grafis udah mulai agak turun gitu, yang basisnya nulis kayak blog
Blogspot itu agak sedikit turun gitu, nggak sepopuler yang video. Makanya kalian harus tahu update dengan industrinya, harus selalu tahu. Caranya gimana? Coba lihat newsletter, coba lihat blog, coba nonton video kayak gini. Nanti saya bakal share juga ke depannya update industri gimana, jadi jangan lupa subscribe. Yang kedua, tetap belajar dan upskilling. Jadi banyak banget tool baru, kayak misalnya kalau kita ngomongin performance, ada tool, campaign baru, objektif baru, fitur baru, format baru, selalu ada terus, selalu ada course-nya, selalu ada workshop-nya gitu. Jadi kan harus selalu update ilmu-ilmunya. Yang ketiga, ini cukup penting untuk bangun karir di digital marketing. Itu kita harus ngeliat dari sisi gimana cara perusahaan membuat struktur tim digital marketingnya. Kalau yang saya perhatiin, struktur paling umum itu adalah struktur per channel. Dalam artian ada orang yang megang konten, ada yang orang megang sosmed, ada orang megang marketplace, ada orang megang iklan, ada orang megang apalah pokoknya channel khusus gitu. Nah, ini tuh bakal nentuin gimana cara kalian nanti grow karir kalian. Ada orang-orang yang punya spesialisasi di iklan, ada orang-orang yang punya spesialisasi misalnya di project. Jadi eventually kalian harus bisa jadi expert di satu bidang tapi punya kemampuan di tempat-tempat lain. Kayak T-shape, jadi ada satu yang lurus tapi yang di sebelah kanannya itu juga seimbang gitu. Jadi bentuknya kayak T. Nah, spesialisasi ini penting karena makin banyak orang yang bilang dia bisa digital marketing tapi bisa semuanya. Pada kenyataannya jarang orang bisa semuanya. Biasanya orang cuma bisa 1, 2, 3 doang. Dan itu skillnya digabung-gabung. Jadi kalian harus bisa mempertanggungjawabkan itu karena itu yang bakal nentuin kalian bisa masuk ke let's say senior level atau misalnya level yang lebih tinggi atau enggak di digital marketing. Yang terakhir yang menurut saya penting adalah punya mentor. Jadi kalau kita ngomongin industri digital marketing, ini industri yang cukup baru. Jadi banyak orang-orang yang masih clueless dengan apa yang terjadi. Kalian bisa cari mentor yang mungkin berada di industri yang sama digital marketing atau industri yang mirip dengan digital marketing, misalnya di tech atau misalnya kalian bisa ngeliat di industri advertising itu juga mirip banget dengan digital marketing. Untuk dapat kalau bisa mentornya bisa ngobrol langsung juga oke banget. Kalian bisa tanya-tanya segala macam. Cuman kalau enggak kalian bisa reach out ke mereka terus kayak politely nanya gitu, politely bantu mereka dan sebagainya, nanti membangun hubungan. Mirip sama kayak yang tips yang awal. Jadi networking tapi di sini mungkin fokusnya lebih ke kita mencari mentor-mentor yang udah lebih experience gitu. Mereka bisa bantu kalian kasih perspektif apa yang dibutuhkan pada saat kalian sekarang gitu, karena mereka udah ngelewatin hal itu gitu sih. Jadi mentor sangat penting. Semua orang pasti punya mentor kalau yang sukses. Oke, jadi itu endingnya. Mudah-mudahan tips ini cukup praktikal supaya kalian bisa dapetin kerja di digital marketing dan bisa sustain kerjaannya, bukan cuma dapetin kerja doang. Hopefully videonya bermanfaat. Jadi kalau misalnya kalian suka, jangan lupa like dan subscribe videonya supaya saya bisa kasih video-video yang lebih praktikal lagi, yang bisa ngasih tips buat kalian juga ke depannya gitu. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.